Shalom semua warga kerajaan. Berubahlah menurut pengertianmu, berubahlah karena pembaruan budimu, metamorfo. Ini ditunjukkan dalam kehidupan seorang raja yang gambaran raja Yesus yang kurang sempurna, itu David. Dalam 2 Samuel pasal 9, dia bertanya yang menimbulkan kegemparan, masih adakah orang tinggal daripada keluarga Saul? Aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan kalau ganti dinasti. Dan kita di Indonesia baru saja, yaitu saudaraku, pergantian presiden. Tentu saja ada yang diterima, ada yang tidak dipakai. Itu selalu terjadi. Tetapi di dalam pergantian dinasti kerajaan, yang umum adalah keturunan raja harus dihabiskan sama sekali. Dan kita tahu bagaimana Laksamana Cheng Ho atau Cheng He itu bukan menyebarkan yaitu syiar agama atau muhibah bisnis. Menurut keterangan kalau saya pergi ke China diberitahu sebetulnya dia mencari seorang anak raja dari keturunan raja yang dulu yang melarikan diri kemungkinan ke Kamboja atau ke Indonesia. Jadi dia kejar sampai di sini. Tetapi saudaraku, this is a new paradigm. Aku tidak menunjukkan hesed, kasih setia karena perjanjian. Karena David punya perjanjian darah dengan Jonathan. Dan kita tahu bagaimana semua keturunan daripada Saul itu habis, saudara. Terakhir kan Isboset. Masih ada karena Siba, seorang hamba daripada Mephiboset, hamba daripada Jonathan. Itu ada Mephiboset. Mephiboset itu menolak kehinaan. Kita harus punya pengharapan bahwa karena ada Roh Kudus kita bisa menolak kehinaan. Dan dia dalam keadaan lumpuh kakinya karena pada waktu melarikan diri dia terjatuh tertimpa oleh inang pengasuhnya dan kedua kakinya lumpuh. Kita tuh seperti Mephiboset yang tidak bisa menolong diri sendiri, bahkan tidak bisa melarikan diri. Tapi kita punya David di sorga, yaitu Tuhan Yesus. Nah, firman Allah mengatakan, aku menunjukkan kepadanya kasihku. Pada waktu dia bertanya, adakah di sini masih ada anak keturunan Saul? Saya percaya pada saat itu semua jenderal dan pasukan pengaman pengawal daripada raja, mereka sudah menyandang pedangnya. Karena tujuannya biasanya raja yang lain itu membunuh sisa-sisanya. Tapi David menunjukkan ini yang namanya grace. Ini yang namanya anugerah. Hesed itu kasih karena perjanjian. Dan karena itulah kita melihat contoh yang jelas bagaimana bangsa Israel yang tercerai-berai. Itu bisa kembali ke negerinya. Karena janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29. Aku tahu rencanaku mengenai kamu, rencana damai sejahtera. Karena itu mari kita tidak lagi berpikir agama. Kita tidak berpikir yaitu penghakiman salah benar. Tetapi terimalah kasih karunia Tuhan. Terimalah anugerah Tuhan. This is the power of the covenant. Dan perjanjian kita lebih kuat. Karena darah Yesus sang putra itu. Karena itu ketahuilah kita Mephiboset itu. Yang akan dibawa. Yaitu diangkat anak oleh Raja Daud. Dalam hal ini King David. Tetapi kalau King David tidak bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh itu, Raja Yesus mengangkat segala kelumpuhan dan kelemahan kita. Terimalah berkat hesed dari Tuhan Yesus. Haleluya warga kerajaan. Amin. 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 Shalom. Shalom. Berapa banyak saudara bersuka cita? Lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Bapa di surga. Buat hari ini hari yang luar biasa. Hari yang spesial Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh ada hari ini. Bukan karena kehebatan kami, tetapi semua karena kasih setiamu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami dilayakkan untuk kami boleh datang di hadapan-Mu, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh meninggikan, mengagungkan, mempermuliakan nama-Mu. Kami tahu hanya Engkau yang layak disembah.
Hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi. Hanya Engkau yang layak dimasyurkan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga Tuhan kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu, dengan jemaat-Mu semua Tuhan di tempat ini. Kami memberkati bangsa kami. Shalom atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ada dalam rencana Tuhan yang besar. Indonesia ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat setiap para pemimpin yang ada. Diberikan roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa buat kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kota Bondowoso, kiranya lawatan Allah terjadi atas kota kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan, Kau curahkan bagi kota ini. Bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan, Kau curahkan bagi kota ini. Terima kasih Bapak, berkati setiap penduduk yang ada di kota ini. Biar setiap kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Melalui kehadiran gereja-Mu di kota ini. Kami menjadi dampak. Terima kasih berkat-Mu juga atas gereja-Mu. Khususnya buat Rock Ministry yang ada di kota Bondowoso. Kami serahkan gereja ini dalam tangan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan. Para pelayan Tuhan, para pekerja Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali. Setiap kami Tuhan ada dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Kami siapkan hati kami untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati kebaikan, menikmati kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jesus. Haleluya. Kau yang ajaib Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu.
Kau Allah yang besar, Kau yang selalu membuat kami terpesona. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. Engkau ajaib Tuhan. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. hanya Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Kau Yang layak ku agungkan. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bahkan kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk kami boleh menang bersama dengan Engkau. Terpuji namamu. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan, amin. Haleluya. Ku diberi kuasa, Raja mulia, Menaklukkan musuh, menaklukkan musuh amin. di bawah kaki. Ku pakai kuasa
besar, Tuhan yang hebat. Haleluya. Katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, Dia pencipta alam, alam semesta, Dia pemilik kehidupan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertambah, Dia kuat, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. great is our God. Great is our God. Haleluya. Amin. Pemilik kehidupan, Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Hey, Oh, oh, datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. mujizat dinyatakan. Katakan, Great is our God. Amin. Haleluya. hey, haleluya. Dia dahsyat, men. Amin. Amin. Woo. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, Mujizat dinyatakan. mujizat dinyatakan. Katakan sama-sama. Great is our God. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang hebat. Kami bangga punya Tuhan yang besar. Kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku.
pribadimu. Ku terhubung denganmu, Selalu melekat di hatimu Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tepuk tangan bagi Sang Rajamu. Haleluya. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, Kami mau selalu melekat di hati. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Selalu melekat. melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, ya Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita mau terkoneksi dengan Tuhan setiap hari, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak, kami bersyukur kami ada di tengah-tengah perkumpulan yang tepat. Satu hal kami mau memuji, meninggikan Tuhan. Bertemu dengan pribadi yang penuh dengan kasih dan wibawa, yaitu Yesus Kristus, Raja kami. Biarlah kami terus terkoneksi dengan Tuhan setiap hari, agar kami tetap berada terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Di mana ketika kami berada dalam kebenaran-Mu, maka kami juga ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan yang besar. Ada dalam berkat-berkat ilahi dan jasmani yang besar juga. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan kami mudah putus asa, mudah menyerah. Namun kami akan terus Tuhan berjuang. Kami harus terus Tuhan bergerak. Dan kami yakin Tuhan ada sesuatu yang besar yang menanti di depan kami. Terima kasih lawat umat-Mu. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan. Sebagai sarana kami bangun tahta Tuhan di tempat ini. Kehadiran Tuhan di tengah puji-pujian umat-Mu. Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan kembali, diingatkan, ditegur, diajar, dididik, didisiplin melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sampaikan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri. Katakan saya siap menerima firman Tuhan. Wow. Haleluya. Senyum ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Haleluya. Selamat Hari Pahlawan. Iya. Merdeka. Menyala abangku. Saudara, memang bajunya beda ya. Ini ada dari bintang 1 sampai bintang 7 saudara ya. Bintang 7 itu obat sakit kepala. Dari level tamtama sampai perwira ada di tempat ini ya. Ya saudara lihat sendiri yang kualitas-kualitas jenderal ini yang mana kira-kira gitu saudara. Nah saudara kita akan berbicara hari ini sesuai dengan hari ini ya tanggal 10 November ini kan Hari Pahlawan. Saya tadi ke Jember lihat saudara, saya takutnya macet, saya datang lebih awal. Memang agak melambat karena apa saudara? Di setiap sekolah itu ada upacara rupanya. Ada penjagaannya.
Ya, enggak tahu kok saudara kok bisa rame di tengah jalan. Saya enggak tahu saudara ada apa. Tapi yang jelas saudara banyak yang pakaiannya seperti Pak Yohanes Poyen tadi ya. Mana Pak Yohanes Poyen? Saya pikir hari Pramuka. Oh enggak, ini hari apa? Pahlawan saudara. Nah, saudara, saya hidup di tengah-tengah keluarga yang ada unsur kedisiplinannya. Ya, papa saya tentara, dan bukan hanya itu saja saudara, dia adalah pahlawan yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia pahlawan bagi saya, yang membesarkan saya, itu yang pertama. Yang kedua saudara, dia benar-benar veteran. Ya, dia dapat lencana atau bintang jasa Seroja saudara. 2 kali dia pergi ke tim-tim, kemudian oleh Panglima diberikan lencana waktu itu saudara. Nah, selanjutnya dia bercerita saudara bagaimana dia berjuang dalam medan peperangan dulu lawan Timor Leste ini, yang pernah ke Timor Leste. Fretilin waktu itu ya. Saudara, dia cerita bahwa teman sebelahnya saudara, ya, itu tertembak pakai helm tapi tembus tes, dia lihat sendiri saudara. Saudara, dia cerita dalam situasi perang itu sangat mengerikan sekali. Sangat-sangat mengerikan saudara. Dan puji Tuhan saya bangga punya orang tua seperti itu saudara. Sehingga sampai hari ini jiwa-jiwa seperti itu masih ada dalam diri saya. Ya, saya anggota Hipakat juga saudara, pendeta anggota Hipakat ya enggak masalah ya. Himpunan Putra Putri Angkatan Darat. Kemarin saudara-saudara saya sempat datang, singkat saja saudara. Ya. Dan saudara-saudara itu pengurus daripada Hipakat tadi saudara ya, yang di Bali tentunya. Nah, saudara tadi beli komang tanya, "Pak, kenapa kok enggak dipakai, Pak?" Saya bilang saya sudah buang jauh-jauh itu beli. Kalau dulu saya suka ya, kalau dulu saudara saya suka seperti itu. Saudara-saudara masih suka seperti itu saudara. Tapi saya sudah bilang, saya enggak lagi seperti itu beli. Saya ini pendeta. Hamba Tuhan saudara ya. Kita harus menjadi pahlawan. Nah, saudara, mungkin saudara berbicara tentang pahlawan, saudara melihat, wah kalau pahlawan itu ya seperti Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Panglima Jenderal Sudirman, saudara. Wah, itu pahlawan. Tapi begitu saya masuk kota Bondowoso awal pertama saudara, di depan rumahnya Lauren, saudara. Di depan rumahnya Liana, saudara. Itu ternyata ada makam pahlawan. Dan ada pahlawan-pahlawan yang ukurannya atau jangkauannya cuma di daerah. Ada saudara ya, ada. Bahkan ada istilah pahlawan tanpa jasa. Siapa saudara? Cikgu ya, Pak Guru dan Bu Guru. Itu pahlawan tanpa jasa. Nah, hari ini saudara kita akan belajar pahlawan menurut Alkitab, dan saya beri tema begini, Beyond a Hero. Melampaui seorang pahlawan. Nanti kita akan lihat saudara, ketika saudara menjadi seorang pelaku firman Tuhan, maka saudara dikatakan oleh firman Tuhan, saudara adalah melebihi daripada seorang pahlawan. Maka itu saudara jadilah pahlawan buat anak-anakmu. Sehingga anak-anakku bangga kepada orang tua. Ya, saya bangga dengan orang tua saya, saudara. Dia pahlawan yang luar biasa. Pahlawan yang membesarkan saya dari kecil, apalagi ibu saya, saudara. Wow, bangunnya pagi-pagi sampai sekarang dia menjadi teladan yang luar biasa. Jadi contoh yang luar biasa buat saya. Masak, jualan, sama kayak beli komang, sebut komang ini ya. Buat kacang kapri gitu ya, buat saudara, itu dia lakukan. Bagi saya dia pahlawan. Jadi pahlawan dalam hal ini kita harus punya pola pikir, tidak harus berjuang, ya, berperang di medan perang, tidak saudara. Tapi bagaimana saudara menjadi pelaku firman dan orang melihat kehidupan saudara, saudara menjadi berkat, itu pahlawan. Oke, kita akan baca dulu ayat bacaan kita hari ini, Ibrani 11, mulai ayat yang 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing.
Ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Jadi anak-anaknya saudara berperang, balik itu sudah jadi mayat. Sebab dibangkitkan, sebab orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 36, ada pula yang diejek, ya, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. 37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dan dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Saudara, ini adalah bacaan daripada Ibrani 11. Saudara baca mulai ayat pertama, ya, berkisah tentang Abraham dan seterusnya, saudara. Itu adalah pahlawan-pahlawan iman. Saudara, apakah mereka bisa hidup nyaman? Sangat bisa. Ya, apakah mereka, saudara, bisa untuk memperkaya diri, hidup dengan tidak membuat satu resiko? Bisa banget. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka memilih hidup mereka, saudara, untuk teraniaya. Supaya apa, saudara? Supaya orang lain diselamatkan. Saudara, Yesus Kristus dalam hal ini, saudara, ada kan pujian mengatakan, dia memilih disalib, dia memilih paku yang kasar, kayu yang kasar dan paku yang tajam. Saudara, Yesus, saudara, kalau dia tidak memilih menderita, kita tidak akan diselamatkan. Ya, makanya Yesus adalah pahlawan sejati kita. Karena apa, saudara? Dia menyelamatkan hidup kita. Hari ini, saudara, mau tidak saudara jadi pahlawan atas istrimu, sekalipun kau menderita? Mau tidak jadi pahlawan atas suamimu, sekalipun kau menderita? Mau tidak kau jadi pahlawan buat generasi anak-anak atau orang-orang di sekelilingmu yang mungkin hari ini saudara katakan, kok dia hidup enak, kok saya enggak? Saudara, seorang pahlawan ketika ada di medan perang, pilihannya cuma satu, saudara, hidup atau mati. Dan ketika ayah saya bercerita seperti itu, saudara, pilihannya enggak bisa balik lagi, saudara. Ada seorang, saudara, yang dicari-cari oleh pemerintah Amerika dalam Perang Dunia Kedua, saudara. Dia menghilang waktu peperangan yang ada di Jepang, kalau nggak salah, saudara. Dicari-cari, saudara, enggak ketemu. Rupanya dia melarikan diri. Dan dia didesersi, saudara. Waktu ketemu lagi, saudara, apa yang terjadi? Hukum perang itu tetap berlaku. Sekalipun, saudara, Perang Dunia Kedua sudah usai. Ditemukan jauh setelah Perang Dunia Kedua. Dan ketika ditemukan tentara yang melarikan diri ini, yang takut berperang tadi, saudara, maka dia diambil kembali, diadili dalam pengadilan perang waktu itu, saudara. Dan dia dihukum. Karena apa? Pantang seorang pahlawan untuk mundur. Saudara, bukankah kita pahlawan-pahlawan untuk Kristus? Gunanya apa sih kita menderita? Kok kita capek-capek berdoa, kita capek-capek bekerja keras, kita capek-capek dihina, kita capek-capek dimaki, disiksa, menderita kekurangan, saudara. Kita tidak hidup seperti dunia. Saudara, saya yakin saudara datang di tempat ini menghadapi dua pilihan. Datang atau tidak. Ibadah atau pergi ke mall. Ya. Kemudian menikmati Tuhan atau menikmati capcay. Bukan Pak Cai ya, capcay. Menikmati, saudara, liburan healing daripada ke gereja. Ini pilihan hidup. Seorang pahlawan, saudara, yang dicatat oleh Alkitab, dia memilih, saudara, untuk mengembara, untuk dilempari, digergaji, dibunuh, saudara. Apakah ini sesuatu yang sia-sia mereka lakukan? Tidak, saudara. Ini adalah sebuah investasi kerajaan Allah. Satu hal, saudara, yang perlu saudara ketahui, saudara sedang menggarap sebuah proyek besarnya Tuhan hari ini. Yaitu proyek kerajaan Allah atas Bondowoso. Saudara, banyak orang senang dapat proyek ya. Oh, proyek besar, dapat cuan. Saudara, kenapa mereka mau mati? Karena mereka tahu mereka akan dibangkitkan, saudara. Dan mereka akan menerima upah. Tahukah saudara, seorang pahlawan yang sukses, bahkan sudah mati sekalipun, tetap akan dihargai. Amin. Nama jalan-jalan, saudara sebut aja, ya, Pangeran Diponegoro, Jalan Jenderal Ahmad Yani, ya, Jalan WR Supratman, jalan apa, saudara? Banyak jalan-jalan ini, saudara, itu adalah nama-nama pahlawan. Artinya seorang pahlawan itu akan mendapatkan penghargaan, peninggian. Apalagi kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan menjadi pahlawan bagi orang-orang sekeliling kita.
Haleluya. Saudara siap jadi pahlawan ya? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, mungkin hari ini kau capek. Lebih capek dari orang lain. Mungkin kau tersiksa, lebih tersiksa dari orang lain. Engkau disalah mengerti. Engkau lakukan yang benar, saudara. Engkau disalah mengerti. Saudara, engkau sedang menjadi seorang pahlawan. Ya, engkau sedang mengubah kehidupan banyak orang pada akhirnya. Saya berdoa begini saudara, ketika orang lain lihat hidupmu, orang ini lagi pergumulan ya, orang ini lagi persoalan, kok dia bisa mengasihi, kok dia bisa tersenyum, kok dia bisa tidak bereaksi yang salah. Wajahnya tuh tetap ceria gitu saudara. Itu saudara sudah jadi pahlawan, menjadi berkat buat orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, pengertian pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran. Pahlawan juga bisa diartikan sebagai pejuang yang gagah berani. Ini pengertian-pengertian pada umumnya saudara, belum nyentuh Alkitab ya. Di sana ada gambar Bung Karno dan Bung Hatta, haleluya. Nah, dalam konteks lain, pengertian lain, pahlawan berjuang untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan sendiri. Dalam membela kebenaran, pahlawan rela mengorbankan tenaga, pemikiran, waktu, bahkan nyawanya, saudara ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, tadi Alkitab bilang bahwa ketika mau ditulis banyak orang-orang yang mau menjadi pahlawan, itu Alkitab kita tidak akan cukup untuk menampungnya, karena sebenarnya banyak. Saya berdoa saudara, ada nanti kitab suci setelah akhir zaman terjadi dan memulai sesuatu yang baru, nama-nama saudara ada di sana. Haleluya. Namanya Pak Darius, pahlawan bintang jasa apa gitu saudara. Karena apa saudara? Saudara mau memilih hidup menderita. Ya saudara mau memilih hidup untuk Tuhan. Saudara memilih melayani, siap-siaplah saudara untuk tersiksa. Ya apa iya saudara? Saudara datang melayani, siap-siap saudara untuk dianiaya dalam arti bukan konteksnya nanti saudara dipersekusi, dipenggal. Saudara beda negara itu beda situasinya. Saya membaca referensi banyak saudara di YouTube bahwa rekan-rekan seiman kita di daerah Timur Tengah sana saudara. Itu gadis-gadis muda mereka usia 12 tahun, 9 tahun saudara diculik saudara oleh teroris, dijadikan budak seks. Itu ancaman mereka. Dalam satu kampung saudara tiba-tiba saja diserang saudara dengan senjata, ditembaki, diserbu saudara kampung Kristen itu saudara. Itu yang terjadi di Timur Tengah sana. Mereka berhadapan saudara dengan iman yang dipertaruhkan dengan nyawa mereka. Saudara buru-buru kita menghadapi hal seperti itu saudara. Kita tidak disapa gembala aja udah ngambek saudara ya. Hadapi persoalan kecil saudara. Ya persoalan suruh tolong dong buang sampahnya. Tersinggung saudara. Padahal itu semuanya baik kan. Baru gitu aja gak mau ke gereja. Aduh kasihan saudara. Kasihan banget saya lihat saudara. Hal kecil sekali saudara. Padahal di sana taruhannya nyawa, penggal kepala saudara. Mereka gak mau ngikut, langsung potong leher saudara. Itu yang terjadi saudara. Saudara, ayo kita bersyukur hidup di Indonesia. Dengan kondisi walaupun mungkin tidak baik-baik saja. Tetapi kita bisa mendapatkan keleluasan yang luar biasa. Artinya begini, kita justru harus lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Lebih bersyukur lagi dengan apa yang kita terima. Sebab saudara, kita jangan melihat, saya sebagai hamba Tuhan begini saudara. Saya keluarkan statement waktu di doa fajar. Saya tidak melihat hamba-hamba Tuhan yang di kota-kota besar sana, saya tidak sebut namanya. Yang mendrive saya, yang mendorong saya untuk saya melakukan doa dan tetap setia saudara. Itu adalah hamba Tuhan di garis depan. Hidup di desa, garis depan, di kampung, di pedalaman, kekurangan saudara. Apa mereka bisa mau memilih, mau melayani di kota? Sangat bisa saya bilang saudara. Kalau mereka mau milih loh. Tapi Tuhan taruh hati mereka di sana. Dan mereka hidup sangat-sangat sederhana. Taruhan nyawa, penyakit saudara melanda mereka. Ada wabah, apalagi di daerah Papua sana. Malaria saudara. Mereka mau hidup seperti itu saudara. Bukan berarti mereka terdesak dengan keadaan, tidak. Mereka mau memilih di sana saudara. Mereka mau hidup seperti itu saudara. Ayo hari ini saudara kita yang hidup sudah jauh lebih baik. Kita jangan menjadi orang yang lemah saudara. Ya, kita jangan menjadi orang yang
cengeng. Gampang sekali tersinggung. Gampang sekali saudara untuk kecewa saudara. Dan ngomongnya saudara, saya mundur aja, saya mundur aja, saya mundur. Saudara, hidup itu pilihan, ya. Hidup itu pilihan, saudara, ya. Hidup itu pilihan. Bagi saya, saudara, apa yang dikatakan Alkitab ini luar biasa. Nah, saudara, ayat ini yang menggugah hati saya untuk memberikan judul tadi ya, Beyond a Hero, melampaui seorang pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang sabar saja, saudara, ya, dikatakan melebihi seorang apa? Pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang melebut kota. Saya mau simpulkan begini dari ayat ini, saudara. Orang yang menjadi pelaku firman itu melebihi daripada seorang pahlawan. Ya, orang yang melakukan firman Tuhan, yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Pak, saya lagi marah Pak, masa saya mau mengampuni Pak? Tidak mungkin Pak. Kalau saudara setuju dengan firman Tuhan, saudara sedang menjadi pahlawan. Baik bagi orang yang memusuhi saudara dan orang-orang di sekeliling saudara. Saudara, dalam banyak hal, banyak di dalam jiwa saya berkecamuk, saudara. Kalau saya ingat masa lalu, aduh, rasanya kok gimana ya? Kok seperti ini? Saya nangis tuh kadang-kadang bukan nangis karena saya diperlakukan tidak baik, saudara. Tapi saya nangis karena saya tidak kuat, saudara, untuk Tuhan, aku nih mau marah kok tidak bisa gitu ya, saudara ya. Saya menangis karena saya tidak bisa berbuat banyak sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya cuma diam aja. Kok gini ya gitu saudara. Saya bukan nangis karena orang-orang memperlakukan saya. Tidak saudara. Tapi saya masih berjuang dengan diri saya saudara. Ayo saudara. Saya mau katakan di tempat ini adalah orang-orang yang hidupnya melampaui atau melebihi daripada seorang pahlawan. Saudara tidak perlu berjuang medan perang sana saudara. Hari ini pun saudara sedang hadapi peperangan. Melawan apa? Segala tipu daya iblis. Amin. Saudara sedang berjuang menghadapi peperangan melawan diri saudara sendiri. Ingat kita tidak punya musuh saudara. Iblis itu musuh kita ya. Bukan Pak Yus itu musuh saya. Sorry Pak Yus ya. Tidak ada kita bermusuhan saudara. Iblis yang menjadi musuh kita. Iblis yang menjadi musuh kita. Makanya saudara kita perlu melawan dan memerangi. Setiap hari adalah sebuah peperangan. Bangun pagi manakala saudara bangun mau doa enggak. Itu peperangan saudara. Ibadah enggak, datang enggak hari Minggu jam 5 sore, peperangan saudara. Tapi banyak orang kalah saudara, tidak mau bersikap seperti seorang pahlawan tadi. Yang rela menderita, dianiaya, dilempari saudara, disiksa. Saudara, tahukah saudara, memang dengan kekuatan kita tidak bisa. Tapi hanya dengan kekuatan Tuhan kita mampu. Makanya saudara kita perlu ibadah. Pujian penyembahan ini saudara, kalau Pak Niko kan selalu katakan dan ingatkan, beliau kan orang yang expert di dalam pujian penyembahan. Ketika kita bangun pujian penyembahan memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang bangun tahta Tuhan di tempat ini. Dan kalau Tuhan hadir saudara, maka dia akan menjamah kita, menyembuhkan, memberikan kekuatan, pertolongan buat kita, lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Ayo saudara, jangan dengan kekuatanmu. Karena saudara hari ini banyak pahlawan-pahlawan cengeng ya. Koboi cengeng, ada judul filmnya. Koboi cengeng saudara ya. Ada filmnya saudara. Bentar-bentar nangis, bentar-bentar mutung, bentar-bentar kecewa, bentar-bentar saudara marah, bentar-bentar waduh. Saudara, kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketika saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara adalah seorang pahlawan. Nah, saya akan berikan saudara kriteria seorang pahlawan. Untuk anak-anak Tuhan seperti kita semuanya ya, bukan saya saja, saudara dan saya. Yang pertama adalah sungguh-sungguh berkorban. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai apa saudara? Mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kenapa saya beri subtema ini sungguh-sungguh berkorban? Karena ada orang saudara tidak mau sungguh-sungguh berkorban. Hidup ini saudara kalau mau menyelamatkan orang lain, saudara jangan berdoa terlalu tinggi-tinggi dulu deh. Tuhan selamatkan Bondowoso. Wih keren kan. Tuhan turunkan hujan apimu. Hujan pertobatan Bondowoso. Tapi saudara tidak mau berkorban. Karena hanya dengan berkorbanlah orang-orang diselamatkan saudara. Saya pernah berkhotbah di tempat ini. Beritahu bahwa penginjilan melalui keteladanan. Ya.
Memberitakan Injil melalui hidup kita, contoh hidup kita saudara. Itu yang paling efektif. Daripada saudara koar-koar, bertobatlah. Kamu terima Yesus, diselamatkan. Tapi hidup saudara enggak karu-karuan. Saudara masih suka gosip, saudara masih suka kata-kata kotor. Enggak akan saudara didengar, maaf. Enggak akan suara saudara nyantol itu enggak ada saudara. Nah saudara, orang yang menjadi pahlawan itu adalah orang yang sungguh-sungguh berkorban. Yesus saudara, kalau dia putus di tengah jalan, umpamanya saudara ketika dia diludahi, disalah mengerti. Dia kan seringkali digitukan saudara. Disalah mengerti terus. Ya diserang terus saudara. Ya sudah, dia lakukan berkorban. Kalau dia marah saudara, gagallah karya penyelamatan itu. Kalau dia balas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak ada yang selamat hari ini saudara. Maka itu saudara, dia minta kekuatan kepada Tuhan. Dia juga bergumul sama seperti kita. Waktu dia disalib dia bilang begini, Tuhan jika lo boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia katakan begini, biar kehendakmu yang terjadi. Artinya dia mau menahan diri saudara. Dia mau terus berada dalam siksaan itu. Hari ini saudara, kalau engkau mau menyelamatkan anak-anakmu, generasimu. Kau menyelamatkan orang-orang sekelilingmu, jadilah orang yang sungguh-sungguh berkorban. Saudara jangan pernah bilang, kok saya terus yang menderita. Kok saya terus yang teraniaya. Saudara ya. Saudara kalau kita berpikir begitu, ya saudara enggak disebut pahlawan. Bukan orang-orang yang gagah perkasa saudara. Saudara orang-orang yang lemah. Dan saya berdoa saudara, tidak ada di tempat ini yang mudah mengeluh. Amin. Tidak ada orang di tempat ini mudah kecewa kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu kan bisa saja saudara mendidik banyak orang. Dia izinkan nanti kalau satu saat kita enggak mau berubah hidup kita hanya gara-gara persoalan sepele saudara. Tiba-tiba saja Tuhan izinkan penganiayaan terjadi. Kan ngeri saudara, ayo pilih mana? Penganiayaan jasmani, fisik, penggal kepala, ditembak. Atau saudara mengalami hal-hal yang biasa. Makanya saudara yang kasih Tuhan, ayo kita sudah hidup enak saudara. Kita sudah hidup nyaman. Masa persoalan-persoalan kecil itu membuat kita mundur. Ya, tidak seperti orang-orang yang di luar sana yang menghadapi banyak tantangan dengan nyawanya saudara. Nah saya lanjut ya, bahwa Matius pasal 5, nah ini contoh yang luar biasa saudara, ayat 39 sampai 42. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Wow, enggak boleh gitu saudara ya. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Jangan ada yang nampar saya sekarang ya. Sakit. 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, wah, berarti boleh minjam? Enggak gitu konteksnya saudara. Artinya saudara memberi perhatian kepada orang yang berkekurangan. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan, ini contoh Alkitab saudara, bahwa kita ini punya nilai lebih daripada orang-orang dunia sana. Ya, kita punya nilai lebih saudara. Orang-orang percaya, inilah yang disebut sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ini adalah pahlawan-pahlawan yang akan menyelamatkan orang-orang di sekelilingmu. Menyelamatkan gereja Tuhan. Menyelamatkan generasi kita saudara. Kalau kita tidak menjadi contoh saudara, maka kita kasihan saudara anak-anak kita. Saya puji Tuhan punya anak-anak saudara yang mau mencontoh orang tuanya. Paling enggak mereka bercerita begini, sama seperti saya bercerita dengan orang tua saya. Oh orang tua saya itu orang tua yang rajin, orang tua yang tabah, orang tua yang menghadapi persoalan kuat sekali dia. Demikian juga nanti anak-anak saya akan bercerita hal yang sama kepada saya. Papa saya kalau doa luar biasa, papa saya melayani, menghadapi persoalan ini itu, dia tetap berjuang, dia tetap setia, bahkan semakin kokoh. Saudara kita pakai prinsip Raja Wali ya. Raja Wali kalau ada badai, saudara dia tidak lari dari badai itu. Dia hadapi badai itu. Bahkan badai itu dipakai untuk lebih terbang, lebih tinggi lagi. Saudara. Pakai badai-badai dalam kehidupan kita untuk naik level. Iman saudara tambah, bukan tambah menurun ya. Iman saudara tambah tinggi, naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Itulah Kristen Raja Wali, itulah pahlawan saudara. Nah saya akan cepat saja, waktu saya tidak lama. Yang kedua, kriteria seorang pahlawan adalah tidak lebih mementingkan orang lain. Wah saudara, kita kan banyak kepentingan, banyak urusan,
banyak kebutuhan-kebutuhan saudara. 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah saudara, kenapa firman Tuhan bilang begini saudara? Karena Yesus berkorban mati-matian saudara. Berkorban dengan sungguh-sungguh saudara. Tujuannya cuma satu, bukan untuk dia. Dia tersiksa, tidak ada masalah. Dia teraniaya, yang penting yang lain diselamatkan. Dia tetap berdoa dan memberikan contoh kepada Petrus, Yohanes waktu itu saudara. Ayo berjaga-jagalah 1 jam. Petrus, Yohanes tidak ngerti, dia tetap tertidur. Yesus tetap berdoa. Dia bilang begini, Tuhan, aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi. Karena apa? Aku mementingkan orang yang ada di sebelahku yang lagi tidur itu. Supaya dia mengerti apa yang aku lakukan. Saudara, dalam hal doa juga di tempat ini. Saya pernah keluarkan statement bahwa ketika tidak ada yang berdoa, saya tidak peduli saudara. Saya mau tetap berdoa. Saudara, ketika saya bangun tiap pagi saudara. Ketika kami keluar saudara. Ada orang naik sepeda, ngebut sekali saudara. Waduh, saya kok kalah ya. Perempuan lagi saudara. Ke pasar, balik lagi saudara. Itu tiap pagi dia lakukan saudara. Dan itu menjadi satu contoh yang baik buat saya. Saudara, saya yakin seorang ibu tadi yang ke pasar pagi-pagi, saudara 3:30 udah berangkat. Gunanya untuk apa saudara? Untuk menghidupi anak-anaknya. Menyekolahkan anak-anaknya. Dia mau berjerih lelah agar anak-anaknya sukses. Ada banyak orang-orang contoh seperti itu. Nah ini artinya begini saudara, kita lebih mementingkan, Tuhan mau kita lebih mementingkan orang lain. Ya, perhatikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan hanya melulu diri kita saudara. Wah saya enggak mau susah-susah Pak. Ya silahkan, monggo saudara, enggak apa-apa. Tapi saudara bukan seorang pahlawan yang patut mendapat penghargaan. Apalagi mahkota. Ya, karena orang-orang yang hidup di dunia ini seperti ini saudara. Yang hidupnya saudara itu akan mendapatkan sesuatu penghargaan daripada Tuhan. Bukan berarti nanti menderita dalam arti kekurangan makanan. Enggak saudara, Tuhan enggak bilang itu. Saya yakin saudara orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Berkat itu mengalir. Amin. Bonus didapatkan saudara. Ya, karena berkat itu berbicara soal bonus, bukan yang kita cari. Nah bonus ini saudara, itu berbicara begini, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya seringkali bersaksi apa yang saya dapatkan itu mujizat-mujizat semuanya saudara. Saya tidak peduli saudara, mau apalagi doa fajar ya. Doa fajar tuh maaf saudara, enggak ada yang tepuk tangan buat orang doa fajar. Seperti ini, tepuk tangan, wih keren ya WL-nya, wih keren singernya, pemain musik, orang bangga, kagum. Di doa fajar enggak ada tepuk tangan seperti itu, enggak laku, enggak akan ada saudara terima. Justru yang ada capek, ngantuk ya saudara ya. Apalagi doa, waduh pasti yang dapatnya begitu saudara. Ya itulah hidup untuk kepentingan orang lain. Makanya saudara ketika saudara melayani di tempat ini, saudara berpikir, pastikan saya menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain melihat kehidupan saya dan orang itu diberkati oleh Tuhan. Melalui apa? Talenta, pelayanan yang kita miliki. Satu tujuannya, kita mau jadi berkat saudara. Ya, buat orang lain supaya diselamatkan, supaya mengenal Yesus. Kita bersyukur di sini ada Ko Ferdi ya. Ferdi kan, bukan Freddy ya. Ferdi ya. Ini jemaat saudara dari tempat khusus. Puji Tuhan, tetap semangat Ko Ferdi ya, datang ke gereja. Saya tanya dia sudah dibaptis, sudah Pak katanya saudara. Tapi hari ini saudara kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Ya, kita mau melayani itu pun saudara, teman-teman kan bawa ini, bawa itu saudara. Kita mau berkunjung ke sana saudara. Itu pun korban saudara. Bukan perkara main, sehingga orang melihat, kok ada orang memperhatikan saya. Kok ada orang yang hidupnya lagi susah, kok tetap mau jadi berkat. Kok mau tetap tersenyum ya. Kok bisa hidupnya kok kelihatan enak. Itu jadi berkat saudara buat orang lain. Pernah enggak saudara dengar dari seseorang, Pak saya diberkati, kenapa? Dia marah-marah sama saya Pak. Orang ini Pak jahat sama saya diberkati Pak. Orang ini
tidak rajin ke gereja, saya diberkati Pak oleh dia. Tidak mungkin saudara ya. Dimenangkan oleh orang-orang seperti itu, tidak mungkin. Itu tidak ada cerita begitu. Yang ada, Pak saya mau datang ke gereja Pak. Saya mau sungguh-sungguh Pak. Orang ini Pak lagi susah, dia jenguk saya. Dia perhatikan saya. Dia mengajak saya. Dia layani saya. Dia perhatian. Padahal dia lagi susah. Sehingga orang ini bisa datang untuk beribadah. Itu luar biasa saudara. Ayo saudara jadilah pahlawan-pahlawan. Ya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah Filipi pasal 2. Ya, wah lu ayatnya lupa ya, nanti baca cari di rumah ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain apa saudara? Lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini prinsip kerajaan Allah. Saya sebagai hamba Tuhan punya konsep yang diajar sebagai orang yang pernah sekolah Alkitab. Seorang hamba Tuhan itu tugasnya cuma satu, melayani bukan dilayani. Ingat saya adalah pelayan Kristus dan juga saya mau melayani saudara. Saya pelayan ya, saya bukan bos di tempat ini. Saya bukan orang yang saudara puja-puja, jangan saudara ya. Saya melayani. Tugas saya itu saudara, melayani. Makanya heran ya, kok ada orang rajin, kok disalah mengerti saudara. Ada orang sungguh-sungguh rajin saudara, wah ini pura-pura ini, pasti ada sebutan gitu saudara. Saudara saya senang lihat orang rajin, orang nyapu, ngepel, saya senang saudara. Senang banget saudara, daripada lihat orang malas saudara. Buat apa gitu ya saudara, tidak jadi berkat. Senang saudara, orang rajin, orang seperti itu, wah keren. Saya pernah hidup di semua lini kehidupan, dari kekurangan, dari tidak punya apa-apa saudara, masa depan suram ya, madesu ya. Saya ngalami tingkatan-tingkatan seperti itu saudara. Tapi saya tujuan cuma satu, ketika saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan, saya pantang menyerah. Senior saya katakan begini, Pak Herman, ketika kamu melayani di Bondowoso, lakukan saja yang terbaik. Jangan peduli kata orang. Saya sukaannya seperti itu saudara. Ya, saya sukaannya tidak bisa diem. Itu saya saudara, bukan saya mau pamer-pamer. Coba tanya istri saya saudara ya. Istri saya ini lihat saya di rumah tidak diem-diem saudara. Ada kotoran dikit saya sapu. Ya, mobil saudara saya cuci sendiri. Bukan mau pamer-pamer, tidak usah saudara lihat di rumah, tidak apa-apa saudara. Tapi saudara tahu itulah hidup saya saudara. Saudara senang tidak punya gembala yang masa bodoh saudara? Nanti tambah diomongin. Senang tidak punya gembala saudara yang ya mainnya perintah-perintah saudara? Pasti sudah tersiar kabar di seluruh Bondowoso. Ya, ini yang akan terjadi saudara. Tapi kebiasaan saya tidak akan hilang, tenang saja saudara. Saya tidak akan hilang. Karena saya sudah terbiasa hidup seperti itu. Ya, walaupun saya berdoa saudara, saya bilang sama, beli komang lagi ya. Aduh, kemarin saya bilang, beli, saya tuh pengen satu saat saya naik motor lagi beli. Saya pakai jas hujan, saya hujan-hujanan, naik motor bebek gitu ya. Rasanya kok keren banget, rasanya kok enak gitu, kena mencium bau tanah gitu saudara. Itu pengen banget saudara ya. Rasanya hati itu enak, tenang saudara. Itu yang ada dalam diri saya. Ini konsep saya ya. Saya tidak peduli pendeta-pendeta lain saudara. Saya tidak mau ini. Saya tidak mau menyentuh itu. Saya tidak mau naik sepeda motor lagi. Saya tidak mau untuk buat ini lagi. Hal-hal yang sia-sia. Bagi saya tidak saudara. Karena saya bukan bercermin kepada hamba Tuhan yang di kota-kota. Saya bercermin kepada yang di desa-desa. Ini saya. Saya punya konsep seperti itu. Setuju enggak masalah buat saya. Yang penting saya hidup benar, gitu aja saudara ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah saudara, yang ketiga, tidak berhenti berbuat baik. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Adakah di tempat ini saudara, yang hari ini Pak saya sudah berbuat baik berkali-kali, terus menerus Pak. Tapi sampai sekarang Pak, saya tidak mau Pak. Saya sudah stop berbuat baik.
Saya akan balas Pak. Saya akan berhenti Pak untuk melakukan perbuatan baik. Karena saya terus disalah mengerti. Adakah saudara hari ini sudah sampai tahap seperti itu? Firman Tuhan katakan, ayo tetap berbuat baik. Saudara dimusuhi oleh orang? Yang keluar berbuat baiklah, tetap berbuat baik. Jangan jemu-jemu saudara. Saudara, kalau Yesus berhenti berbuat baik, kita tidak diselamatkan. Artinya begini, kalau saudara berhenti berbuat baik, saudara berhenti juga menjadi berkat. Orang-orang di sekeliling saudara akan berhenti memandang saudara sebagai teladan. Karena apa? Saudara sudah capek Pak, aku tidak mau berbuat baik lagi. Sudah pusing Pak, sudah capek Pak, stop Pak aku sampai di sini berbuat baik. Saudara, ayo kita jadi pahlawan-pahlawan, bukan pahlawan kesiangan ya. Tapi pahlawan yang melampaui dari seorang pahlawan yang ada di dunia ini. Itulah yang disebut pahlawan, saudara. Siap kawanco? Jangan menjadi lemah. Saudara, ayo jangan berhenti berbuat baik. Saudara diejek, dihina, di apapun, saudara tetap senyum, ya. Tetap keluarkan perkataan yang membangun, baik. Ya, itu yang Tuhan mau. Itu seorang pahlawan yang luar biasa di hadapan Kristus. Nah, saudara, Efesus 2:10. Karena kita ini buatan Allah, ini beberapa waktu lalu saya bagikan juga, diciptakan dalam Kristus untuk apa saudara? Melakukan perbuatan baik, ergon, perbuatan baik yang dilakukan berulang-ulang, saudara, bukan stop. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya tanda kehidupan Kristus ada dalam kehidupan kita itu adalah selalu berbuat baik. Memang ada kalanya kita marah, kita jengkel saudara, tapi jangan diterus-teruskan gitu saudara. Tetap aja lakukan yang terbaik. Ya, tetap aja lakukan yang baik saudara kepada mereka semuanya saudara. Tetap berbuat baik saudara. Saya yakin orang-orang seperti ini saudara akan banyak mempertobatkan orang-orang yang susah bertobat. Ya. Orang-orang seperti ini saudara dia tetap berbaik, tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Saudara tidak perlu nginjili orang ini. Dia akan tanya, kamu ini Kristen ya? Kok baik banget? Saya ini sudah buat salah sama kamu. Kamu kok malah mendoakan saya? Saya sudah buat salah sama kamu. Kamu kok beri saya hadiah? Kamu kok justru perhatian sama saya? Saudara, orang pasti akan mudah untuk bertobat. Karena itulah kehidupan Kristus. Jadi intinya begini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan buruk. Bukan suka menghina orang, bukan suka ngomel saudara, bukan orang yang suka kecewa, tapi semuanya perbuatan baik. Memang sekali lagi saudara ini tidak gampang karena melawan kedagingan kita. Kita berperang terus melawan kedagingan ini. Kedagingan saudara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang mau hidup enak, yang tidak mau hidup susah, yang mau saudara mementingkan diri sendiri. Kita melawan kedagingan kita saudara. Saudara, jadilah pahlawan-pahlawan buat generasimu. Pahlawan-pahlawan buat orang sekelilingmu. Saudara, kalau saudara hidup menjadi seorang pejuang peperangan, saudara dapat lencana. Tapi saudara bagi orang-orang percaya yang hidup seperti ini saudara, dia mendapat penghargaan tinggi luar biasa di hadapan Tuhan. Contohlah Musa, saudara nanti baca dalam Ibrani pasal di atasnya saudara. Pasal 11 terus. Musa saudara hidup menjadi seorang pangeran, putri daripada Firaun. Salah satu putrinya. Dia dipungut, hidup enak, 40 tahun, fasilitas ada. Kalau zaman sekarang itu dia sudah jadi sultan. Ya, hidup mewah. Kalau dulu ada Ferrari dia sudah punya. Ya, sudah punya saudara ya. Rumah mewah, mau yang model spring bed kayak mahal-mahal saudara. Ada semuanya, hidup enak, makanan. Sehari makan 1 juta. Wah, kecil banget buat dia saudara. Hidup di tengah-tengah kerajaan. Tapi dia memilih saudara untuk mengikut Tuhan. Karena dia bilang begini saudara. Bahwa apa yang dunia bagikan itu tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur saudaralah pahlawan-pahlawan pejuang bagi anak-anak saudara. Ya, saudara datang jauh-jauh, ada yang dari Jakarta di tempat ini. Berjuang saudara, wah ini kan luar biasa saudara ya. Yang mau saudara untuk hidup benar, sekalipun dengan susah payah ya.
Sekalipun dengan tertatih-tatih berdarah-darah saudara. Saudara mau saudara. Nah saudara, beyond a hero, sungguh-sungguhlah berkorban. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kemudian lebih mementingkan orang lain dan tidak pernah berhenti berbuat baik. Ini saudara ayat terakhir ya. Ayat terakhir, Yoel pasal 3 ayat 10. Kita bangkit dulu bersama-sama. Ayo kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras tentunya. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, ini dibayangkan bagaimana petani dari seorang yang biasa itu menjadi seorang pahlawan. Disuruh mempersiapkan menempa bajaknya menjadi pedang. Kita saudara mungkin hari ini tidak ada banyak kemampuan dalam kehidupan. Tapi ketika engkau mempersiapkan diri hidup dalam kebenaran. Ya, ketika engkau mau sungguh-sungguh untuk berkorban. Menjadi pahlawan bagi anak-anakmu. Menjadi pahlawan bagi generasi. Bagi orang-orang sekelilingmu. Maka engkau bisa berkata, aku ini pahlawan. Engkau bukan orang biasa lagi. Amin. Engkau adalah pahlawan bagi istrimu. Engkau adalah pahlawan bagi suamimu. Pahlawan bagi anak-anakmu. Pahlawan juga bagi orang tuamu. Pahlawan juga bagi gereja ini, saudara. Karena seorang pahlawan ketika dia sudah ada di medan perang, pantang untuk kembali. Hanya 2 pilihan, hidup atau mati. Saya berdoa akan banyak Tuhan membangkitkan pahlawan-pahlawan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kita pujikan lagu yang terakhir ya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu ya Tuhan, selalu melekat di hati. Firman-Mu, oh, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang mari sekali lagi katakan, terhubung ya Tuhan. Kami terhubung dengan Engkau Tuhan, dengan kebenaran-Mu Bapa. Firman-Mu, oh, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saudara, ketika saya nonton YouTube, ketika peperangan terjadi di Timur Tengah sana, Israel melawan musuh-musuhnya. Tahu gak saudara, bahwa di sela-sela istirahat tentara Israel, mereka memuji-muji Tuhan. Mereka menari-nari, sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika Paulus juga ada di dalam penjara, dia tidak mengeluh dengan apa yang tengah dialami, siksaan. Tetapi dia memuji-muji Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita tetap bersukacita di dalam banyak persoalan hidup dan tekanan hidup. Tahukah saudara, kebahagiaan daripada Paulus adalah melihat orang-orang lain diselamatkan. Sehingga dia katakan begini, aku berbahagia ketika aku menderita. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Bisa enggak saudara berkata hari ini, aku senang melihat orang lain bertobat, sekalipun aku sendiri mengalami aniaya. Aku disalah mengerti, aku dikucilkan, aku disiksa, digosipkan dan lain sebagainya. Tapi saudara tetap berbuat baik. Dan saudara bangga dengan apa yang saudara alami saat ini. Itu pahlawan yang luar biasa. Saya bersyukur Bapa, firman-Mu hari ini memberikan pengertian demi pengertian yang baru. Supaya kami menjadi pahlawan-pahlawan iman. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dalam konteks apa yang kami alami. Kami tidak harus berperang dengan bangsa atau musuh-musuh dalam sebuah peperangan jasmani.
Namun ketika kami menang atas peperangan-peperangan melawan kedagingan kami, melawan segala tipu daya iblis, maka kami juga adalah pahlawan-pahlawan. Dan kami akan berkata kami adalah pahlawan-pahlawan di dalam Kristus. Terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara. Namun Roh Kudus akan menerjemahkan lebih dalam lagi. Sehingga Tuhan kami semakin dekat dengan kebenaran-Mu, semakin mengerti. Kuatkan kami melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan terus membimbing, menuntun kami menjadi pahlawan-pahlawan yang sejati di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas kehidupan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati kalian bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dalam Kristus, marilah kita semua jadi pahlawan Tuhan Yesus, yaitu Juru Selamat kita. Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami Jemaat Rock Bondowoso mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Herman Lipi, yaitu gembala kita, yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Ya, saatnya kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, yaitu ada 2 amplop, merah dan biru. Persembahan umum amplop merah, dan amplop biru persembahan diakonia. Untuk itu saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapan amplop kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa Surgawi. Engkau sangat baik, Engkau sangat murah hati, sebab terlebih dahulu Engkau telah memberkati kami semua. Maka daripada itu saatnya kami akan menabur buat pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tangan-tangan yang menabur, Tuhan kudus sucikan setiap taburan kami dalam Yesus. Haleluya. Amin. Tiga penuh kuasa, kau
setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan Yesus buat sahabat. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Haleluya, silahkan duduk. Ya, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Anak-anak yang luar biasa, amin. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Ayo, doain. Dampingi para orang tua. Aku pahlawan kecil. Ayo saya panggilkan para orang tua. Amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Saudara, saya undang kita bangkit bersama-sama beserta hamba Tuhan, gembala dan seluruh jemaat. Kita akan tumpang tangan kepada mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Bahkan berdoa Tuhan untuk anak-anak generasi di tempat ini. Rocky, Tuhan jamah mereka semuanya sehingga mereka akan bertumbuh dalam kasih karunia rohani yang daripada Tuhan. Bahkan jasmani, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan masa depan terbaik, terindah Tuhan juga sediakan bagi mereka semuanya. Kami percaya dari tempat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan, pebisnis-pebisnis yang pandai, yang lihai, yang takut akan Tuhan. Mereka menghormati orang tua, pendidikan mereka diberkati, guru-guru mereka juga akan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mereka akan menjadi generasi yang luar biasa, menjadi berkat, menjadi pahlawan bagi sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berkati mereka dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ada satu pemberitahuan bahwa hari Jumat kami ada rekaman, khusus rekaman saja, tanpa jemaat ya. Pemusik karena live direkam nanti masuk di YouTube di Menara Doa Pusat.
Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir. Ayo kita joget dulu sebelum pisah ya. Saya suka nyanyi saudara ya. Bersamamu Yesus. Kanan kiri semuanya. Kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang. Menari bergembira. Sukacitaku. Sekali lagi ya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri semuanya. Kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang. Menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, amin. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, amin. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sukacita kami adalah melakukan kehendak Tuhan. Sukacita kami ketika kami harus berdiri dalam penderitaan, tekanan, dan aniaya oleh karena Engkau Tuhan. Dan Kau memberikan kebahagiaan tersendiri buat kami. Kami bisa menjadi berkat, kami bisa memenangkan jiwa-jiwa di sekeliling kami. Kami juga Tuhan melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan. Sebab orang-orang yang menjadi pahlawan itu mendapatkan penghargaan. Terima kasih dan terima berkat ini. Berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus percakapan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Yesus Kaulah sahabat.